curahkan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih semuanya. Berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, terima kasih untuk pembangunan kami dari tempat tidur kami, membimbing perjalanan kami dari rumah kami masing-masing hingga sampai di tempat ini dengan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan dari Tuhan. Bapak, dalam ibadah ini kami mohon lawatan Tuhan, berkati semua kami yang berada di tempat ini, baik yang terlibat dalam pelayanan maupun anak-anakmu yang bersekutu di tempat ini, semua mendapat anugerah kasih karunia dari Tuhan. Bapak, baktian ini dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Urapan Roh Kudus selalu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan. Memberikan persembahan kami yang terbaik hanya kepadamu dari
dari sebagian apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan memberkati, menguduskan setiap persembahan yang kami berikan pada saat pagi hari ini, sehingga dapat menjadi sarana alat pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Kau berkati setiap kami yang memberi maupun yang belum dapat memberi. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur Tuhan, dan pada saat ini Tuhan kami juga mempersiapkan hati kami untuk kami dapat merenungkan dari sebagian firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dari setiap apapun yang hamba-Mu sampaikan, benar-benar dari isi hati Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, Kau berkati itulah setiap kami, untuk kami dapat mendengar, merenungkan firman-Mu, dan kami bukan saja sebagai pendengar-pendengar yang setia, namun Engkau memampukan kami untuk kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dan kami bersyukur hanya kepada-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Janganlah bekerjalah
berkat-Mu Tuhan yang begitu melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia-Mu Tuhan. Bawa kami terus Tuhan untuk tetap setia di dalam Engkau dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, agar kami boleh terlihat Tuhan dipenuhi dengan kemuliaan nama-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau dikuatkan kembali Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Berikanlah kami hikmat-Mu Tuhan. Dan apa yang kami dengar Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh dikuatkan dan kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan, menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar apa yang kami dengar Tuhan, kami dipenuhi oleh sukacita yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kami pulang tidak sebagai kami datang Tuhan, tapi kami pulang membawa berkat yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, sehingga iman kami Tuhan tetap teguh, tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan buat hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada saat ini. Urapan kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, semuanya itu datang daripada Engkau Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, Kau hadir di tempat ini dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Penuh sukacita pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebentar dulu, kan belum. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nggak terasa ya, ternyata sudah 2 bulan saya baru ketemu dalam ibadah di tempat ini, karena bulan Mei, bulan Juni saya absen. Dan luar biasa pagi hari ini propertinya Pak Budi sudah banyak berubah, hal yang baru, dan memang harus demikian. Kita harus terus berubah setiap hari. Bapak Ibu, coba kita bayangkan satu ketika ada 2 momen, 2 kegiatan yang harus kita memilih salah satu untuk hadir. Momen yang pertama, kita dapat undangan sebuah pesta dari orang terpandang, orang terkenal, orang yang sangat dihormati. Kita bayangkan suasana di tempat itu penuh sukacita, dilayani dengan luar biasa, tersedia hidangan jasmani yang menyukakan perut lebih dari yang begini. Momen yang kedua, kita harus besok berkunjung kepada orang yang sedang berbaring di rumah sakit. Yang terbayang adalah aroma obat khas rumah sakit. Kemudian infus terpasang di bagian tubuh pasien. Detak jantung terdengar di monitor. Dan yang pasti,
keluarga yang menunggu matanya sempat. Sebagai manusia, pasti kita akan memilih momen yang pertama. Nah, jenguk orang sakit nanti, Pak, kita datang dulu ke pesta. Itu manusiawi. Dan hamba Tuhan pun juga manusia, mungkin akan terpikir seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus, Raja di atas segala raja? Dia memilih momen yang kedua, mencuci kaki orang kusta. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan tentang hati hamba. Sebagai nats utama saya mengambil dari Matius 20 ayatnya yang ke-28. Matius 20 ayat 28, demikian firman Tuhan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang terbesar menjadi hamba, yang terkuat menjadi pelayan. Ini kata firman Tuhan. Dunia bilang, dan kita biasanya memberi undangan kepada anak-anak kita, ukir prestasi, gantungkan cita-citamu setinggi langit, naik ke atas. Kalau perlu, singkirkan pesaingmu, injak orang lain. Tapi Yesus bilang, kamu harus rendah hati, turun ke bawah, layani sesama, dahulukan orang lain. Dalam Markus 10 ayat 43 sampai 44 dikatakan di sana, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ini paradoks. Sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan di dunia. Dari Matius 20 ayat 28 ini saya mencatat ada 3 ciri hamba Tuhan. Yang pertama, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Penggalan dari firman Tuhan itu. Yesus itu anak Allah. Yesus itu Allah. Malaikat siap melayani dia 24 jam. Tapi Yesus mengambil handuk dan membasuh kaki para murid. Kita baca dalam Yohanes 13 ayat 4 sampai ke 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Dalam Filipi 2 ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Bapak Ibu, kehormatan, kemuliaan,
ada pada Yesus. Tetapi dia menanggalkan semua itu dan dia turun ke bawah menjadi seorang hamba. Coba Bapak Ibu ingat-ingat dalam seminggu terakhir ini di rumah, kira-kira yang makan terakhir siapa? Kita ingat-ingat saja. Kita pasti berbeda-beda. Sekalipun ada ruang makan, ada meja makan, kadang-kadang kita makan duluan. Kadang-kadang kita makan di tempat lain. Saya kebiasaan kalau makan itu nggak di ruang makan, tetapi saya keluar. Siapa yang makan duluan? Siapa yang makan terakhir? Lalu Bapak Ibu di rumah ini, khususnya yang sedikit jumlah anggota keluarganya, siapa yang mencuci piring? Siapa yang membereskan sisa-sisa makanan tadi? Lalu di gereja Bapak Ibu, tadi pagi saya datang itu jam 7:05. Istri saya keluar lagi nggak tahu kemana, saya masuk ke dalam gereja, kursi sudah terpasang rapi. Siapa yang menata kursi? Lalu saya kebiasaan kalau datang ke Rehoboth, saya masuk ke toilet. Sekalipun saya nggak buang hajat, bersih. Siapa yang membersihkan toilet? Halaman juga bersih. Siapa yang menyapu halaman tanpa disuruh ya? Siapa? Itulah contoh yang diberikan Yesus. Turun menjadi seorang hamba, mau melakukan pekerjaan-pekerjaan seorang hamba. Tuhan juga mau saudara dan saya melakukan hal-hal yang sama. Jangan mentah-mentah. Kalau cuci piring itu ya urusan istri. Kalau ngepel itu ya urusan ibu-ibu. Tidak, saudara. Kita harus mau melakukan pekerjaan-pekerjaan. Sekalipun di mata manusia mungkin tampak hina, tapi di hadapan Tuhan sama mulia. Poin yang kedua Bapak Ibu, untuk menjadi seorang hamba ada harga yang harus dibayar sampai tuntas. Penggalan firman Tuhan dikatakan, dan untuk memberikan nyawanya. Yesus datang ke dunia menebus saya dan saudara dengan cara apa? Memberikan nyawanya. Pelayanannya tuntas sampai akhir. Kalau hamba dunia, orang-orang dunia, para karyawan, biasanya kalau bekerja itu ya kalau dibayar layak, diberi upah, diberi gaji seberapa besarnya pun. Ada sorakan, ada tepuk tangan, ada pujian, disorot CCTV, direkam. Intinya harus ada upah, baru mau melakukan pekerjaan. Itu pun kalau diawasi. Wah, ada CCTV, saya bekerja dengan semangat. Ketika tidak ada yang awasi, maka kerjanya mungkin tidak sepenuhnya. Itu saya saksikan dulu ketika kami masih beraktivitas. Tapi hamba Kristus melayani dengan sepenuh hati. Sekalipun tidak ada yang melihat, sekalipun tidak ada yang tahu, sekalipun tidak ada CCTV, sekalipun di tempat yang gelap, dan nggak ada yang bilang terima kasih.
seorang hamba bekerja tanpa pamrih, tanpa harapan, apalagi untuk viral di medsos. Kenapa? Karena kita bekerja untuk Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan di sana, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berlomba-lomba untuk mau bekerja sebagai seorang hamba. Kalau itu kita lakukan, maka tidak akan ada teriakan-teriakan satu sama lain. Karena sadar apa yang harus kita lakukan. Tidak harus menunggu orang lain yang mengerjakan. Kita lakukan. Kita berikan contoh. Mungkin Bapak Ibu yang masih punya anak-anak kecil, anaknya pastinya sudah bangun, belum bangun. Mestinya siap-siap sekolah, ternyata masih di tempat tidur. Sedangkan ibunya dari jam 3 pagi sudah bangun. Bapak Ibu, saya di Kuangsan ini sudah hampir 4 tahun. Dan rata-rata di atas jam 2, jam 3 saya sudah bangun. Dan saya sempatkan keluar. Saya berjalan di jalan depan rumah saya itu. Jam 3 pagi saya sudah mencium aroma masakan dari beberapa rumah di situ. Artinya apa? Penghuni rumah itu sudah bangun dan sudah masak. Jam 3 pagi Bapak Ibu. Saya bayangkan, ibu itu berarti jam 3 pagi bangun, masak sampai sekitar subuh. Setelah itu menyiapkan untuk bekal anak-anaknya, kemudian menyiapkan anaknya mandi, berpakaian dan mengantar sekolah. Bagaimana dengan bapak-bapak? Apakah juga bisa bangun jam 3 dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu? Begitu juga di gereja Bapak Ibu. Saya dulu ketika saya sebagai jemaat, saya rajin ke gereja, saya bayangkan semuanya fine-fine saja, semuanya enak-enak saja, semuanya enak. Wah, melihat seorang pendeta, seorang gembala, enaknya luar biasa. Itu pandangan saya yang mengenal Kristus baru sebatas pandangan mata. Semakin dalam saya mengenal Kristus, semakin jauh saya mengenal Kristus, baru saya memahami. Ternyata yang namanya melayani itu penuh dengan dinamika. Seorang guru sekolah minggu harus mengajari anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang bandel, ada yang baik-baik saja, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang suka protes, ada yang penurut. Penuh dinamika. Menginjak dewasa ternyata Bapak Ibu, seorang gembala juga harus bisa melayani jemaat yang masih belum berkomitmen. Ada pasangan yang masih belum mau berubah. Tapi itulah saling pelayanan, baik di rumah maupun di gereja. Oleh karena itu, kita harus mau menjadi seorang hamba. Anak mau menurut orang tua mengasihi anak-anak. Sehingga semuanya itu berjalan dengan baik. Lalu apakah nggak boleh marah? Boleh. Marah untuk membela kebenaran. Marah untuk menunjukkan ketegasan. Seperti apa yang dilakukan Yesus ketika dia menyaksikan di halaman bait Allah di sana banyak disalahgunakan.
Yesus menghadir, Yesus membalikkan meja, Yesus menghamburkan uang-uang yang ada di situ. Karena tegas dalam firman Tuhan tidak ada yang bisa dikompromikan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Oleh karena itu kita harus belajar serius. Poin yang ketiga Bapak Ibu, apa tujuannya? Kenapa kita menjadi seorang hamba? Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya, menebus saudara dan saya, bukan cari popularitas. Yesus melayani bukan supaya viral. Tidak ada artinya bagi Yesus, sekalipun viral di YouTube. Tidak cuma kamera Bapak. Wah, ada kamera serius, pakaian harus necis, ngomongnya harus menggebu-gebu. Ya begitu. Dan juga bukan pencitraan. Tapi apa? Supaya banyak orang diselamatkan. Hati-hati Bapak Ibu, saya banyak belajar. Ternyata ada juga hamba yang palsu, hamba Tuhan yang palsu, orang percaya yang palsu. Kalau datang ke gereja biar kelihatan keren sama orang lain, rajin ke gereja. Biar kelihatan keren juga datang ke gereja, hadir di persekutuan, ternyata punya tujuan tertentu. Ketika melayani, maka tepuk dada, ini aku melayani. Ketika banyak yang datang, ketika banyak yang mengeluhkan, bilang aku penuh urapan, penuh karunia. Tetapi Bapak Ibu, hamba yang asli, hamba yang betul-betul hamba, lihat Yesus yang aku layani, lihatlah Yesus yang aku bekerja untuknya. Lihat Yesus, jangan lihat aku. Dalam 2 Korintus 4 ayat 5 dikatakan di sana, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ini kata-kata Paulus Bapak Ibu. Paulus rendah, Paulus selalu rendah hati. Apapun yang dilakukan karena Kristus. Poin keempat Bapak Ibu, untuk menjadi seorang hamba, apakah tidak ada hambatan? Ada, banyak hambatannya. Hambatan yang pertama adalah roh untung rugi. Kalau saya melakukan ini, apa untungnya? Apa upahnya? Kalau saya melakukan itu, saya dapat imbalan apa? Dan itu manusiawi kan? Murid pun demikian juga Bapak Ibu. Para murid Kristus itu ribut soal siapa yang terbesar di antara mereka. Dan pasti punya mau. Dalam Matius 20 ayat yang ke-20-21 demikian dikatakan, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud dan di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya.
Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Kedengarannya rohani banget Bapak Ibu. Tapi perhatikan, dia punya pamrih. Dia sujud menyembah pada Tuhan. Dia meminta supaya kedua anaknya itu berada di samping kanan dan kiri Yesus. Sekarang ada juga loh Bapak Ibu, jemaat pelayan-pelayan Tuhan yang pilih-pilih pelayanan, tapi nggak di sini, jauh di luaran sana. Dia bilang, saya mau melayani kalau jadi WL, jadi singer, di panggung depan, supaya bisa disorot kamera, supaya bisa diunggah, supaya bisa viral. Ada yang berpikiran seperti itu. Wah, nggak mau kalau saya melayani hanya bersihkan toilet, jadi tukang parkir, tukang sapu, menata kursi, dan seterusnya. Tapi satu hal yang harus diingat Bapak Ibu, dalam Matius 20:26 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ini sudah saya katakan tadi paradok antara dunia dengan kerajaan Allah. Buang mentalitas upah, buang mentalitas seorang karyawan yang hanya mau bekerja ketika dibayar. Ganti dengan mentalitas anak, ganti mentalitas seorang hamba. Lalu hambatan yang kedua Bapak Ibu, roh capek dan kecewa. Ini kedengaran manusiawi dan wajar mengeluh. Sudah capek-capek melayani, nggak dihargai, malah disalah-salahkan, dipaidu. Boro-boro bilang terima kasih. Ini sering terjadi dan sering kita alami Bapak Ibu. Tapi ingat, Galatia 6 ayat 9 dikatakan di sana, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Paulus mengatakan demikian. Dalam melayani Tuhan, jangan capek-capek. Kadang capek loh saudara. Saya harus mengajak istri saya naik motor ke Sragen paling ujung. Minggu yang lalu saya harus dari kota Sragen itu masih kurang lebih 15 km. Naik motor Bapak Ibu kita ke sana. Capek iya, lelah iya. Tapi karena melayani Tuhan, karena mencari Tuhan, kita lakukan itu. Kita gak boleh jemu-jemu di dalam mengikut Tuhan. Kemudian hambatan yang ketiga Bapak Ibu, roh tinggi hati. Ini juga kedengarannya manusiawi. Mentang-mentang saudara, saya menemukan seorang kawan. Kalau gerejaku lebih rohani, keluargaku lebih rohani, saya lebih rohani daripada kamu. Ada yang begitu Bapak Ibu. Padahal seperti yang katakan Bu Neri tadi, kalau kita ada
sampai saat ini. Bukan karena gagah, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan memelihara setiap kita. Di gereja juga begitu Bapak Ibu. Sayangkan singer, sayangkan BR. Kamu apa? Hanya tukang parkir. Kamu apa? Itu terjadi loh saudara di luar sana. Tetapi apa? Sesungguhnya dalam melayani Tuhan, sekalipun hanya seorang parkir yang menjaga kendaraan, mengatur kendaraan itu, nilainya, upahnya sama seorang hamba Tuhan, sama dengan pendeta yang khotbah di mimbar, manakala sama-sama setia kepada Tuhan. Jadi kuncinya adalah setia. Tuhan tidak memandang apa yang dikerjakan, tetapi apa yang dilakukan untuk Tuhan. Kita melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita melakukan segala sesuatu, jangan memandang kanan dan kiri. Kok kamu diam, saya mengerjakan? Jangan pernah bersungut-sungut. Lakukan seolah-olah itu untuk Tuhan, sekalipun tidak dihargai oleh manusia. Kenapa Bapak Ibu? Seorang yang memiliki hati seorang hamba itu memiliki kuasa. Kuasa yang pertama, mengalahkan iblis. Kita baca dalam Yesaya 14 ayat 13 sampai 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Luar biasa saudara. Iblis itu jatuh karena mau disembah, mau menyamai Tuhan, mau mengatasi lebih tinggi daripada Tuhan. Makanya dia jatuh. Sedangkan Yesus, kenapa Yesus menang? Karena mau jadi hamba. Saat kita mau merendahkan diri, saat kita mau menjadi seorang hamba, maka iblis tidak bisa menjatuhkan kita lagi. Kuasa yang kedua Bapak Ibu, hati hamba itu membuka pintu promosi Allah, membuka pintu surga. Yusuf bisa sampai ke istana, bisa sampai berkuasa, itu harus melalui cobaan dan ujian. Salah satunya dia harus masuk penjara karena takut akan Tuhan, karena kebenaran, menolak dosa. Demikian juga Daud Bapak Ibu, dia harus melalui padang belantara dulu, melalui lembah-lembah dulu, baru kemudian dia naik tahta. Jadi nggak tiba-tiba, nggak ujuk-ujuk ganti, nggak apa-apa.
Artinya apa? Semuanya itu harus dilalui dengan taat dan setia, mau menjadi seorang hamba. Kuasa yang ketiga, menarik jiwa. Orang yang belum mengenal Yesus, yang belum percaya kepada Yesus, itu nggak butuh khotbah yang hebat Bapak Ibu, nggak butuh khotbah yang viral di YouTube, nggak butuh khotbah yang berapi-api. Yang mereka butuhkan adalah melihat orang percaya yang mau melayani tanpa pamrih. Yang hidupnya menjadi garam, hidupnya menjadi terang, hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka lihat, jadi yang dilihat bukan apa yang dikatakan di mimbar, tetapi apa yang dilakukan keseharian. Bapak Ibu mendengarkan khotbah hanya berapa? Paling lama 45 menit. Tetapi 7 hari di rumah, 7 hari bergaul dengan lingkungan, 7 hari berada di tempat lain. Itu yang dilihat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bukan siapa yang mau melayani saya, siapa yang mau membantu saya, siapa yang mau mengerjakan pekerjaan saya, tapi siapa yang mau kami layani, siapa yang mau kami bantu. Teladani Yesus. Yesus sudah menunjukkan teladannya. Dia raja, tapi rela jadi hamba. Dia layak disembah, tapi memilih memberikan nyawanya. Kita harus membangun komitmen Bapak Ibu, berjanji pada diri sendiri dan kepada Tuhan. Di rumah kita harus menjadi hamba bagi keluarga, istri hamba suaminya, suami hamba istrinya, anak-anak, orang tua, semuanya harus saling menambah, saling melayani. Jangan hitung-hitungan, itu tugasmu, ini kewajibanmu, ini hakku. Bukan itu, tapi saling melayani dan tidak pilih-pilih kegiatan, sehingga rumah itu akan penuh kedamaian, penuh sukacita, karena semuanya bisa dikerjakan bersama-sama. Begitu juga di gereja Bapak Ibu. Kalau semuanya diserahkan kepada Bapak Gembala, semuanya diserahkan kepada Ibu Gembala, kemana jemaat? Ambil bagian dalam pelayanan. Baik pelayanan yang terbuka maupun tersembunyi, baik pekerjaan yang di altar, di mimbar, maupun pekerjaan yang di halaman gereja, yang di luar ruangan gereja, ataupun di dalam gereja. Kecil apapun kontribusi Bapak Ibu di dalam gereja itu, tidak sia-sia, dihitung, dinilai oleh Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu di lingkungan di mana kita ada. Oh, yang pedagang, kalau kita sedang berdagang, petani ketika sedang melakukan aktivitas di pertanian, ketika kami di lingkungan, lakukan, dahulukan orang lain. Apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dilakukan. Terutama melakukan sesuatu, membantu sesuatu, melayani orang-orang yang pasti tidak akan bisa membalas jasa yang kita berikan. Kalau kita melayani orang yang akan bisa membalas jasanya, bukan melayani, tapi upah, kita mengharapkan upah. Tetapi kita mau melayani orang yang pasti tidak bisa membalas pelayanan kita, itulah baru pelayanan. Sebagai kesaksian Bapak Ibu, saya merasa terberkati
ketika salah seorang di mana saya tinggal, dia mengalami kekurangan, mengalami kelemahan, tidak mampu melakukan karena pikiran kesehatan mentalnya terganggu. Dan sudah pasti nggak akan bisa membalas apa yang kita lakukan. Itu kita lakukan. Kita memuliakan Tuhan dengan cara melayani sesama. Lakukan itu Bapak Ibu, sesuai dengan kemampuan yang kita punya, supaya hidup kita diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu, sebagai ayat penutup di dalam Matius 23 ayat 12 dikatakan di sana, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini paradoks, sekali lagi kerajaan Allah. Ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan. Nggak peduli apa jabatanmu di dunia ini, nggak peduli berapa tinggi pendidikanmu. Jangan merasa aku lebih dari yang lain, atau minder, saya lebih rendah dari yang lain. Di hadapan Tuhan yang dilihat adalah ketaatan dan kesetiaan. Jadilah seorang hamba yang mau melayani satu sama lain. Demikian firman Tuhan yang kami sampaikan. Kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan ini dan kita serahkan kepada Bapak. Ya. Kita tutup kepala. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami kembali disegarkan firman, diingatkan firman Tuhan, untuk saling melayani satu dengan yang lainnya, membangun kesatuan di dalam saling melayani, tidak merasa lebih baik, bahkan menganggap orang lebih rendah. Tapi kami sungguh-sungguh memiliki kesamaan, yaitu senantiasa Tuhan belajar dan terus belajar mengasihi Engkau lewat tindakan, lewat perbuatan, lewat kata-kata. Terima kasih Tuhan Yesus buat kami, Pak Purnomo yang telah menyampaikan firman. Tuhan kau pakai lebih lagi, Tuhan kau pakai dengan pelayan Tuhan percayakan kesehatan Tuhan senantiasa tambahkan hari lepas hari. Demikian juga Ibu yang sudah memimpin kami di dalam menyembah memuji Engkau. Tuhan juga senantiasa semakin hari semakin kita kesehatan yang sempurna. Segala obat-obatan, segala apapun yang diperlukan, kami percaya Tuhan Engkau sanggup Tuhan menolong campur tangan semuanya, sehingga hari lepas hari kesehatan kepala semakin limpah-limpahkan dalam melayani Engkau dengan keluarga dan dalam apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga setiap kami yang sudah hadir, biarlah firman itu Tuhan menjadi ingatan bagi kami, menjadi remah bagi setiap kami, bahkan termatrai firman-Mu di hati kami, sehingga firman-Mu senantiasa menuntut kami, mengarahkan hidup kami terus Tuhan berjalan di dalam kehendak-Mu semata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Purnomo bersama Bu Meli yang kembali melayani kita di pagi hari ini, memotivasi kita, menyemangati kita bersama untuk terus berjuang, setia kepada Tuhan, berjuang untuk tetap berada dekat dengan Tuhan. Karena untuk dekat dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah dan gampang kita lakukan sebagai manusia, tapi biarlah Roh Kudus itulah yang akan terus memampukan kita, memampukan dan menolong kehidupan kita dalam segala keterbatasan dan kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua di pagi hari ini.
Dan pengumuman untuk kegiatan kita di dalam minggu ini seperti biasa, konser setiap hari Rabu dan juga hari Minggu ibadah seperti biasa jam 8 kita mulai di tempat ini. Mungkin itu menjadi pengumuman dari kami dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita akan satu pujian terima kasih Tuhan dan seterusnya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah mengakhiri ibadah kami. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah kami. Kau telah berbicara kepada kami Tuhan dalam kami dan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Olehnya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menolong kami Tuhan untuk dapat Tuhan menjalankan, melakukan firman-Mu dan takut akan Engkau Allah. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Kau senantiasa memberkati dalam hidup, dalam usaha, dalam pelayanan Tuhan percayakan. Tuhan memberkati, terlebih kami juga Bapa hidup lebih lagi ikut bahkan dengar-dengaran akan Engkau bahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir. Memberkati juga jemaat yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Secara khusus yang sakit saat ini Tuhan, tolong Tuhan lawan setiap mereka. Bila kesembuhan yang datang dari Bapa, baik itu Pak Joko, tetapi orang tua Pak Buadi, dalam nama Yesus Kristus, pemulihan yang datang daripada Tuhan, memulihkan, menyembuhkan setiap jemaat yang sakit. Kami juga berdoa kepada Tuhan, seluruh kegiatan kami dalam gereja di tempat ini Tuhan tolong, baik ibadah konser, ibadah layak. Bahkan apapun yang kami rencanakan, kami bunuh di dalam gereja. Biarlah Tuhan Kau campur tangan dan biarlah hal itu dapat kami dapatkan, kami dapat kerjakan dalam kasih kemurahan-Mu Bapa. Berkati pelayanan yang ada Tuhan, jiwa-jiwa baru melalui budaya kami, Tuhan membawa kembali untuk kami dapat bergandengan tangan di dalam memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Berganti hamba-hamba-Mu dalam pelayanan mereka dimanapun di gereja yang ada, Pak yang ada di kota, di desa, di pedalaman, kami yang melayani di gereja-gereja besar, bahkan hamba-hamba yang mulai dari perintisan, mulai dari Selat Baptika sekalipun kami berdoa, berkati hamba-hamba-Mu dalam pelayanan mereka. Demikian juga Tuhan tantangan yang dihadapi di gereja-gereja-Mu saat ini Bapa. Baik itu Tuhan persekusi yang terjadi di beberapa kota, demikian larangan-larangan untuk beribadah, untuk konser dan lain sebagainya. Kami berdoa Tuhan Kau tolong bangsa kami Tuhan, ampuni segala kesalahan bangsa ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami Tuhan, berikan roh yang takut akan Engkau Bapa, sehingga dapat Tuhan mengambil segala kebijakan keputusan datang daripada-Mu semata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga Tuhan wilayah lingkungan tempat tinggal kami di mana kami berada. Tuhan berkati tempat tinggal kami, lingkungan kami, tetangga kami. Tuhan berkati, biarlah lewat hidup kami di mana kami tinggal dapat menjadi terang dan garam bagi setiap yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan mundur pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan Kau jaga, Tuhan Kau sertai kami, tibakan di rumah kami dalam keadaan sehat selamat, dan kami kembali mengawali seluruh kegiatan kami dalam minggu ini di dalam pimpinan Tuhan. Sehingga minggu-minggu yang akan datang kami dapat kembali kepada-Mu dengan sukacita, dengan hati yang baru,
hati yang Tuhan rindu untuk mencari dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudaraku kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Ulang saudaraku dengan damai sejahtera, dan biarlah berkat pertolongan dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiranmu dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih. Amin. Tuhan Yesus